Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita berjumpa kembali di pagi hari ini bersama dengan saya Buyung Kosaputra di channel CPS Television. Pagi hari ini kita berkumpul di koordinat yang bagus, koordinat yang baru, yaitu di koordinat 280624 ya. Di koordinat ini tetap harapan saya kita semua, Bapak Ibu Saudara dan saya dalam kondisi yang sehat, tetap kita mengikuti jejak-jejak Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga di dalam pendakian Gunung Kehidupan 2024 yang sedang kita jalani, kita bisa menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Terlebih lagi di dalam kehidupan kita, kita bisa membuat Tuhan tersenyum atas setiap sikap kita, perilaku kita yang kita jalani di dunia ini. Berbicara jadilah kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, ini memang tidak mudah, sulit, sukar buat kita. Tetapi tidak ada pilihan lain Bapak Ibu Saudara, kita harus belajar supaya kita bisa berserah diri dan biarlah hanya kehendak Tuhan saja yang terjadi di dalam kehidupan kita. Karena memang inilah yang terjadi sesungguhnya. Berat. Kita punya keinginan. Kita punya harapan. Terkadang keinginan dan harapan kita tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Tetapi mana yang harus diutamakan? Mana yang harus didahulukan? Apakah sekarang di dalam kehidupan kita, kita mengutamakan Tuhan atau justru kita mengutamakan diri kita sendiri, kehendak kita, hasrat kita, cita-cita kita. Sering sekali kan kita juga memaksa Tuhan untuk memberkati kita. Nah, pada pagi hari ini kita mau belajar. Apa sih sebenarnya pesan Tuhan buat kita? Apa sih berkat Tuhan di pagi hari ini, di koordinat yang baru ini, yang harus kita lakukan, yang harus kita jalani? Sebelum kita masuk di dalam kontemplasi yang lebih dalam, maka saya mengundang bagi setiap Bapak Ibu Saudara, yuk yang baru pertama kali mengunjungi YouTube channel CPS Television, ayo dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, klik gambar loncengnya, dan aktifkan semua notifikasinya. Supaya ketika saya mengupload video atau saya melakukan live streaming, Bapak Ibu Saudara dapat menerima pemberitahuannya. Sehingga bisa mengikuti, bisa meninggalkan pesan, dan bahkan juga jangan lupa ikuti CPS Television di TikTok. Karena sekarang CPS Television sudah hadir di TikTok dan bahkan sudah melakukan live streaming, melayani setiap jiwa-jiwa yang mungkin sedang dalam kondisi sakit, terikat, bahkan sedang ada masalah beban berat. Kami pun melayani melalui TikTok CPS Television secara live. Ikuti CPS Television di TikTok supaya tahu ketika saya melakukan live streaming, jadi bisa mengikuti, dan yang rindu didoakan bisa juga dilayani secara langsung. Berbicara jadilah kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Ini tidak mudah karena biasanya kehendak Tuhan tidak sesuai dengan kehendak kita. Begitu pula sebaliknya, kehendak kita terkadang belum tentu sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Belum tentu bisa sejalan. Nah, ini yang perlu untuk kita renungkan di dalam kehidupan kita, supaya jangan sampai kita selalu memaksa Tuhan. Ya, kita harus jujur, terkadang kita memaksa Tuhan di dalam kehidupan kita. Apa yang kita inginkan, kita minta Tuhan berkati, pokoknya Tuhan berkati, nggak mau tahu. Sering kan kita bahkan mendengar banyak yang mengajarkan gedor Tuhan terus, pokoknya pagi, siang, sore, malam. Kalau perlu berpuasa terus-terusan, nggak makan, nggak minum. Gedor Tuhan terus supaya dikabulkan apa yang kita inginkan. Nah, kita harus belajar dalam hal ini supaya apa yang terjadi dalam hidup kita
jangan mementingkan diri kita sendiri, tetapi kita harus mementingkan perasaan Tuhan. Nah, kita belajar dulu, kita mau membaca firman Tuhan di pagi hari ini yang terambil dari Injil Matius 26 ayat 36 ya. Injil Matius 26 ayat 36 sampai 39. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kepada kita bahwa kalau selama ini kita memaksa Tuhan apa yang menjadi keinginan kita, bukan tidak boleh kita punya keinginan, bukan tidak boleh kita punya kehendak, tetapi kita harus belajar saat ini menjadi pribadi-pribadi yang dewasa, yang harus mengerti, memahami apa yang Tuhan inginkan. Kalau kita masih kanak-kanak, wajar Tuhan mengertiin kita karena masih kanak-kanak. Sama ketika kita melihat atau kita punya seorang anak kecil, kita sebagai orang tua akan mengertiin apa yang anak-anak inginkan, apa yang anak-anak mau. Kita berusaha untuk menyenangkan, berusaha untuk mengerti apa yang menjadi keinginannya dia supaya dia senang. Tetapi anak-anak ini kan akan bertumbuh menjadi anak kecil, menjadi anak yang remaja, akhirnya dewasa, dewasa muda, dan sampai lanjut usia. Kalau sudah sampai dewasa muda, justru seharusnya anak kita ini bukan lagi kita sebagai orang tua yang ngertiin, tetapi anak-anak harus belajar bagaimana mengerti apa yang orang tua inginkan. Ini kan ada pertumbuhan. Begitu pula dalam kehidupan kita. Bagaimana kehidupan kita? Apakah kita masih maunya Tuhan mengertiin tentang kita, atau kita mau belajar mengerti apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan ini? Kita memang banyak masalah. Kita memang banyak pergumulan. Dan rasanya dengan pergumulan permasalahan ini sulit untuk kita keluar. Dan kita mengalami ketakutan yang luar biasa. Bukan hanya Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang mengalami hal seperti ini, tetapi Yesus pun mengalami hal yang sama. Apa buktinya? Dan dikatakan di sini, hatiku sangat sedih. Bayangkan, Yesus mengalami bagaimana hatinya gundah gulana, sedih, karena dia tahu apa yang akan dia hadapi. Dia sedih, luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara, kalau mengalami kesedihan biasanya karena ada masalah yang kita pikirin, ada masalah yang akan terjadi begini yang sudah kita perkirakan. Begitu pula dengan Yesus. Dia sudah tahu apa yang akan terjadi. Dia sudah tahu penderitaan yang akan dia alami. Dia tahu kesulitan yang akan dia jalani. Bahkan hal ini membuat dia menjadi sangat sedih. Bahkan dikatakan seperti mau mati rasanya. Itu bisa bayangkan kalau kita merasa sedih, bahkan seperti mau mati rasanya, itu merasakan bahwa tidak ada jalan keluar. Sulit, sukar. Waduh, rasanya berat sekali. Coba pernah nggak kita ketika punya masalah kita memikirkan kayaknya nggak ada jalan keluar, sukar, sulit. Nah, kita harus belajar di sini apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada saat dia ada di muka bumi ini. Dia mengalami rasa sedih seperti mau mati rasanya, dan lalu dia berkata kepada Petrus, "Tinggallah di sini dan
berjaga-jagalah dengan aku. Kita harus juga berjaga-jaga karena masalah, penderitaan, pencobaan tidak pernah ada habisnya yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Ya mungkin kita bisa berdoa, Tuhan kalau boleh kita tidak berhadapan dengan masalah. Tetapi sayangnya masalah selalu menanti. Kok begitu? Ya karena dikatakan masalah hari ini cukuplah untuk hari ini. Masalah besok ada jalan keluarnya sendiri. Ada kesudahannya sendiri. Berarti besok sudah ada masalah yang menunggu kita. Nah, kita yang harus belajar bagaimana fokus yang hari ini. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Jelas di sini, Yesus punya kehendak. Punya keinginan. Dia bisa merasakan sedih. Bahkan seperti mau mati rasanya. Buat dia itu berat. Benar-benar berat. Bahkan mungkin sudah masuk dalam kategori depresi. Ketika kita mengalami depresi. Kita merasakan sulit, sukar. Rasanya aduh gak ada jalan keluar. Saya pun pernah mengalami hal seperti ini. Sampai pada akhirnya menyerah. Ketika mengalami masalah, mengharapkan bantuan orang, mengharapkan sana-sini, mengandalkan kekuatan pikiran, mengandalkan otak kita, tetapi rasanya semuanya buntu. Gak ada jalan keluar lagi. Sehingga pernah saya mengalami hal seperti ini dan saya berkata, ya Tuhan, aku berserah. Aku gak sanggup. Terserah Tuhan deh. Apa maunya Tuhan? Biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Ya udah kita ikutin aja. Hal yang terburuk sekalipun Tuhan izinkan, ya udah saya ikut. Ini tidak mudah saya mengalami hal seperti ini, tidak mudah mengambil keputusan seperti itu. Tetapi kita harus belajar bagaimana dan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Begitu pula dengan apa yang dialami oleh Yesus. Dia begitu depresi, begitu stres, dia sampai mau mati rasanya. Tetapi satu hal yang dia berikan teladan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Apa teladannya? Biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki. Sulit di sini. Kita berdoa, Tuhan biarlah jangan seperti apa yang aku kehendaki yang terjadi. Sulit. Kita punya kehendak, kita punya keinginan, kita punya harapan, kita punya cita-cita. Sulit rasanya buat kita kalau misalnya apa yang kita harapkan, yang kita cita-citakan tidak terjadi. Ini sangat sulit. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita harus bisa belajar dari Yesus ketika dia mengalami rasa stres, depresi, ketakutan, bahkan mungkin rasanya tidak ada jalan keluar. Apa yang dia berikan teladan, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah. Nah, dia sendiri yang mengerti, janganlah seperti yang ku kehendaki. Bisa nggak dia meminta kepada Bapak supaya apa yang dia harapkan, yang ditakutkan itu ya jangan terjadi? Sangat bisa. Dia kesayangan Bapa di surga. Tetapi dia memberikan contoh kepada kita. Dia menyelesaikan tanggung jawab yang dia emban, yang dia pikul ketika diutus ke dunia ini. Bahkan dia memberikan contoh, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Biarlah kehendak Bapa yang jadi, bukan kehendakku yang jadi. Dia memberikan contoh, apa yang dihadapi, dialami oleh Yesus. Ini berat sekali. Apa yang kita alamin itu masih belum seberapa, tetapi kita bisa lebih stres daripada Yesus. Nah, kita harus belajar dalam hal ini. Kita diberkati pada pagi hari ini bahwa Yesus saja bisa menghadapinya. Bukan karena dia Tuhan, tetapi dia menunjukkan bagaimana ketaatannya dan menyerahkan sepenuhnya apa yang Bapa di surga inginkan. Ini. Dan dia benar-benar memberikan pelajaran kepada Bapak Ibu Saudara dan saya
belajar bagaimana menyingkirkan keinginan pribadi. Bisa nggak dia seperti yang kita lakukan? Gedor Bapa di surga. Kalau boleh janganlah terjadi. Kalau boleh nggak usahlah terjadi. Kalau boleh nggak usahlah dia mati di kayu salib. Bisa saja. Tetapi dia memilih untuk tidak melakukan itu. Dia memilih menerima apa yang Bapa tugaskan kepada dia. Karena dia tahu bahwa Bapa di surga menugaskan supaya dia bisa menjadi korban di atas kayu salib, menggantikan Bapak Ibu Saudara dan saya. Memikul segala dosa-dosa kita. Dia menggantikan segala pelanggaran kita, supaya kita tidak meluncur terus masuk ke dalam neraka. Lihat, Yesus memberikan contoh, teladan. Dan sekarang kita yang hidup di zaman saat ini, beranikah kita berkata seperti yang dilakukan oleh Yesus? Dikatakan, janganlah seperti yang ku kehendaki. Ayo, kita berani nggak berkata kepada Bapa di surga, kepada Bapa Yahweh, Bapa, biarlah kehendak Bapa Yahweh yang terjadi. Berani nggak? Sulit kan? Kita punya keinginan, kita punya cita-cita. Tetapi kita sulit untuk berkata, biarlah kehendak Bapa yang terjadi. Yang ada, kita berdoa, berseru-seru kepada Tuhan, meminta sesuai apa yang menjadi harapan kita. Ini yang kita selalu lakukan. Tetapi kita harus belajar. Yesus memberikan contoh. Dia sanggup, dia bisa. Dia memberikan contoh. Kalau dia saja bisa melewati masalah yang paling berat itu, maka Bapak Ibu Saudara dan saya pasti bisa. Kita harus belajar bagaimana menyungkakan Bapa di surga. Ini kan tugas kita, bagaimana kita bisa menjadi serupa Yesus. Dalam hal apa? Karakter kita, setiap keputusan kita, cara berpikir kita harus bisa serupa dengan Yesus. Berarti dalam hal ini pun kita harus belajar biarlah kehendak Bapa yang jadi dalam kehidupan kita, bukan kehendak kita. Kalau selama ini kita mungkin memaksa Tuhan, ya udah. Tetapi sekarang mulai pagi hari ini kita belajar yuk bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kita, bukan kehendak kita yang terjadi. Aduh Pak, berat sekali rasanya. Tetapi percayalah, ketika kita berserah biarlah kehendak Tuhan yang terjadi, Tuhan tidak pernah membawa kita ke dalam pencobaan yang tidak pernah ada jalan keluarnya. Tuhan tidak pernah membawa kita masuk lebih dalam kesulitan yang kita tidak pernah bisa melewatinya. Tuhan tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu Saudara dan saya. Ketika kita ada masalah, ingat, selama kita mengikuti jejak Yesus, selama kita menjadikan Tuhan Yesus pemimpin di dalam kehidupan kita, siapakah lawan kita? Kita fokus kepada Tuhan Yesus, kita fokus mengikuti jejaknya, bukan berarti kita tidak ada masalah. Ada masalah, berat rasanya. Tetapi inilah kasih karunia Tuhan. Ketika kita hanya memandang Yesus saja, kita berjalan mengikuti jejak-jejaknya. Lihat, kasih karunia Tuhan melimpah dalam hidup kita. Kita merasakan masalah, tetapi seakan-akan kita tidak bermasalah. Padahal kita punya masalah. Rasanya berat, rasanya sukar, tetapi kita tidak merasakan itu. Karena yang kita lihat adalah bagaimana kita memandang Yesus terus-menerus berjalan di dalam hadiratnya bersama-sama 24 jam, 7 hari seminggu. Kita mengalami masalah, tetapi seakan-akan tidak punya masalah. Masalah kita berat, tetapi seakan-akan itu bukan apa-apa. Kenapa? Karena Tuhan Yesuslah yang menganugerahkan kemampuan kepada kita. Dia berikan kasih karunia kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Makanya kuncinya kita harus belajar. Biarlah kita pasrah diri kita. Biarlah kehendak Bapa di surga yang jadi dalam kehidupan ini. Ini memang bukan hal yang mudah. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa. Kita pasti bisa. Kuncinya mau atau tidak
Memang tidak enak, ya. Kita harus belajar mengalahkan ego kita, belajar mematikan kedagingan kita, belajar menyampingkan kehendak kita sendiri. Tetapi kita belajar memikirkan apa yang membuat Tuhan suka, Tuhan senang, Tuhan tersenyum. Ini yang harus kita lakukan. Mari Bapak Ibu Saudara, supaya kita mampu bisa seperti ini, biarlah kehendak Bapa di surga yang jadi. Ya, kita harus fokuskan pikiran kita, hidup kita, konsentrasi kita hanya mengikuti jejak Tuhan. Terus kita bersekutu dengan Dia setiap saat, setiap waktu, menjadikan Tuhan pemimpin di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Maka kita berjalan bersama dengan Dia, walaupun melewati lembah kekelaman. Tuhan tidak akan pernah membiarkan Bapak Ibu Saudara terus terjerumus di dalam lembah kekelaman. Dia menemani, Dia menyertai, Dia memberi kemampuan, Dia memberi penghiburan, bahkan Dia memberikan jalan keluar. Ketika kita berjalan di dalam lembah pujian pun, Dia berusaha mengingatkan kepada kita supaya jangan sampai kita sombong, jumawa, ego kita tinggi. Tidak. Dan semua tergantung Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita mau ikut yang mana. Pagi hari ini kita diberkati. Kita belajar yuk, ikuti apa yang Tuhan inginkan, biarlah kehendak Tuhan saja yang terjadi, bukan kehendak kita. Ya, memang sulit, tapi pasti bisa. Dan itulah yang membuat Tuhan tersenyum dalam hidup kita. Mari kita berkati setiap teman-teman kita, saudara kita, orang tua. Dengan cara apa? Share video ini kepada mereka, supaya mereka bisa menerima berkat yang sama. Share juga di dalam story WhatsApp kita, medsos kita, Facebook, aplikasi X, ya, bisa share supaya banyak orang diberkati. Yuk ambil bagian kita memberkati banyak orang. Caranya gimana? Mudah. Cukup dengan memberikan tanda like di video ini, maka Bapak Ibu Saudara dan saya sudah mengambil bagian memberkati banyak orang. Karena dengan satu tanda like dari setiap kita, setiap individu, ini membuat sistem komputernya membawa video ini terus naik dan banyak orang diberkati. Jangan lupa, Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali berkunjung di channel ini, ayo dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, klik gambar loncengnya, dan aktifkan semua notifikasinya. Caranya, kalau belum ada gambar sinyal di samping lonceng, pencet sekali loncengnya dan aktifkan semua notifikasinya. Perlu diketahui Bapak Ibu Saudara bahwa CPS Television juga hadir di dalam TikTok. Jadi kami juga melayani setiap Bapak Ibu Saudara semua yang mungkin mengalami sakit penyakit, permasalahan, pergumulan, yang mungkin mengalami serangan daripada kuasa kegelapan, santet, teluh, tenung, dan segala macamnya. Bisa untuk didoakan, bisa untuk dilayani, masuklah di dalam CPS Television di TikTok. Jadi ikuti, biasanya kami membuka ruangan doa itu di hari Senin, Rabu, ataupun Kamis. Ya, jadi bisa ikuti supaya ketika live, Bapak Ibu Saudara bisa menerima pemberitahuannya. Mari kita maju terus melangkah dalam kehidupan kita. Terkadang kehendak kita suka tidak terjadi. Terkadang kehendak kita mungkin bertentangan dengan Tuhan. Tetapi kita harus belajar di dalam setiap peristiwa, setiap keadaan, biarlah kehendak Tuhan yang jadi dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam transformasi.